Kita semua pasti tahu game di mana fitur gameplay utamanya adalah mencari barang di dalam suatu lingkungan yang bisa dibilang tuh padat. Jadi cari barangnya itu susah. Seperti Hidden Vault, sebuah game yang pernah terkenal pada tahun 2017-an, ataupun Where's Waldo, baik versi NES yang dulu atau versi yang asli yang biasa dimainin di buku gitu pas masih bocil gitu biasanya. Dan kalau kamu mau membuat game dengan tipe gameplay yang sama di Unity, biasanya kamu harus membuat script untuk level manager lah, script untuk mengecek kalau objek itu barang yang ingin dicari atau bukan lah, script untuk inilah itulah. Dan itu lumayan ribet dan susah. Dan sekarang di Unity Asset Store udah banyak template untuk ngegampangin proses game development itu ya. Dan salah satu contoh dari template-nya adalah Find It. Jadi Find It adalah sebuah template untuk membuat game dengan tema hidden object seperti dijelaskan tadi. Jadi kalau kita mau ngebuat game yang kayak gitu, kita bisa dibilang hampir gak perlu coding sama sekali. Karena template ini sudah banyak feature untuk ngegampangin proses development-nya. Dengan template ini kita tidak hanya bisa ngebuat game hidden object yang 2D gitu, tapi kita juga bisa buat game hidden object yang 3D dengan feature-feature yang sama persis kayak di 2D. やめてよ。 Cara makai aset ini tuh sangat gampang sekali ya. Pertama kita perlu import package-nya seperti biasa. Dan kita bisa eksplorasi dulu beberapa scene preset yang udah disediain. Ada beberapa level 2D dan satu level 3D yang udah lengkap dengan semua feature yang ada di aset ini. Pertama kita bisa lihat ada level selector atau main menu di sini. Dan di aset ini juga disediakan beberapa script untuk ini juga. Yaitu level button yang di-attach ke button untuk gambar level yang ingin dinavigasi. Dan level selector view itu digunakan untuk menampilkan level selectornya. Dan kalau kita pencet button atau gambar bedroom yang udah di-attach level button, kita bakal ke level bedroom. Dan ini scene prefabnya pakai URP ya. Jadi kalau nggak pakai URP bakal muncul ping-ping gitu. Jadi pastiin pakai URP. Dan kalau kita masuk scene-nya, kita bisa lihat di bawah ada kayak list barang yang perlu dicari. Dan kalau kita pencet gambarnya, bakal muncul hint. Dan misalnya ini I want to travel here one day untuk benderanya, kita bisa lihat globe-nya dan kita pencet, dia bakal hilang dari list di bawah itu. Dan kita bisa lihat untuk barang koin, hint-nya adalah drag me to the piggy bank. Dan kalau flag tadi kan kalau diklik langsung hilang. Kalau yang coin ini kita klik dia tidak hilang. Karena dia perlu kita drag ke piggy bank-nya. Berarti tipe hidden object itu ada yang klik, ada yang drag. Kita bisa juga interaksi dengan objek yang bukan hidden object. Misalnya burung ini kalau kita pencet bakal keluar suara burung itu. Dan kalau cewek ini kita tahan bakal ada suara ngorok gitu. Dan kalau kita lepas dia bakal hilang. Jadi kita bisa interaksi dengan objek yang bukan hidden object. Oke, jadi kalau kita mau buat gamenya, kita ada scene kosong. Pertama kita hapus main kameranya karena kita akan pakai prefab main kamera yang udah disiapin oleh Find It. Kita tinggal drag ke sini. Kita perlu taruh sebuah background, udah disiapin di sini. Misalnya kita taruh yang ini. Next kita perlu taruh sebuah objek yang akan disembunyiin di dalam background ini. Misalnya kita akan sembunyiin sebuah burung dan biar dia muncul di depan, kita orderin layernya satu. Kita majuin juga biar rapi. Lalu kita tinggal taruh aja mau di mana. Misalnya kita taruh di sebuah drum ini. Kalau kita udah taruh yang betul, misalnya kita sembunyiin satu barang lagi dan kita taruh mata ini di meja, misalnya seperti ini. Oke, kalau udah siap, misalnya kita mau sembunyiin satu burung dan satu mata ini. Pertama kita setting yang burung ini, kita tinggal tambah komponen hidden obj. Kita mau buat dia font type-nya klik, tadi udah jelasin klik sama drag itu bedanya apa. Misalnya kita mau dipencet dia langsung hilang. Dan play sound when found, berarti pas kita ketemu dia bakal muncul sebuah suara. Dan di sini juga ada disiapin kalau nggak salah sound effects-nya, misalnya suara kucing, cat meow, boleh. Ini 3 pasti udah tahu dari itunya, dari namanya. Dan tooltips itu adalah hint yang tadi bisa dilihat kalau kita pencet gambar objeknya di bawah itu. Dan ini ada tool type single, random, dan incremental. Kalau single berarti misalnya kita ada satu hint dengan bahasa Inggris, kita taruh di sini. Dan dia ada elemen 0. Kalau single dia pasti hanya baca elemen 0. Kalau random misalnya kita ada 3, dia mungkin mulai dari 1, habis itu ke 0, habis itu 1 lagi, habis itu 2. Seperti itu. Kalau incremental dia bakal mulai dari 0, 1, 2, habis itu 0, 1, 2. Setiap kali pencetnya. Dan kita untuk ini kita hanya pakai 1 single. Dan hintnya misalnya I am not next to a drum, please don't kill me. Oke, ya misalnya hintnya seperti itu. Dan kita udah setting tooltipsnya, berarti next click background animation. Misalnya kalau kita klik langsung aja dia bakal langsung hilang, ada animation. Kalau enable background animation berarti kalau kita mencet ini dan kita pencet use defaultnya add background object, dia bakal muncul backgroundnya seperti itu. Setiap kali kita pencet atau ketemu barangnya, dia bakal muncul animation ini, dia bakal kayak keluar gitu, baru burungnya akan hilang.
ini untuk biar lebih merasa kayak ketemu gitu lah. Jadi kita taruh ya. Habis itu kalau udah selesai, karena ini cuma yang font type klik, kita tinggal perlu tambah sebuah box collider dengan tambah yang ini, add preset box collider. Dan kita bisa setting box collidernya sebesar apa, berarti dalam region ini kalau dipencet, burungnya bakal ketemu, seperti itu. Nah, berarti kita udah setting burungnya. Next, kita perlu setting sebuah eyeballnya. Kita tinggal tambah hidden obj. Tadi kita mau buat dia tipenya drag. Karena dia tipenya drag, berarti kita buat hide object when found-nya di uncheck. Biar kita pas mau drag itu, pas mau pencet kayak gini, dia nggak bakal menghilang. Nanti kita bisa enable tooltips-nya. Satu English dan satu misalnya please give the teddy an eye, gitulah ya. Berarti kalau kita drag ke mata teddy ya, dia bakal hilang. Ke drag ke lain dia nggak akan hilang. Ini background animation kita pun nggak usah di sini. Habis itu next kita bisa tambah sebuah add drag event, drag obj, dan kita akan drop regionnya ke misalnya namanya teddy eye seperti ini. Oke, kalau udah kita ke 2D, kita tambah box collider seperti tadi, sama aja. Kita bisa setting tinggi, lebar atau besarnya seperti ini. Oke, udah pas. Dan untuk membuat regionnya kita tinggal buat sebuah empty, kalau nggak salah. Misalnya kita namain teddy eye seperti nama regionnya, tapi ini nggak ada effect source-nya. Nanti di sini baru kita tambahin sebuah box collider dulu. Kita bisa ya sebesar itu pun boleh sih aslinya. Teddy eye yang ini lah ya, dua-duanya boleh di sini. Mungkin kita bisa lebarin dikit collidernya. Oke. Habis itu kalau udah kita tambah sebuah komponen namanya drop region. Di sini baru kita taruh nama teddy eye yang tadi kita taruh di di mata ini. Berarti yang di situ harus sama dengan drop region name yang di sini. Kalau udah, berarti sekarang kita harus taruh sebuah label manager yang udah disediain juga. Di prefabs label manager kita bisa sembunyiin aja. Dan pertama kita bisa taruh background sprite-nya di sini. Enable zoom kita tahu artinya berarti kita kalau di 2D bisa zoom kayak gini. Kalau di disable ya nggak bisa, enable ya bisa. Pan berarti ya bisa kayak gini. Tapi kita bisa buatin bisa infinite pan. Kalau nggak dicentang berarti kita nggak bisa kayak keluar dari backgroundnya gitu. Tapi kalau infinite pan setahu saya pun bisa kayak keluar gitu. Kita disable aja. Nah, di sini kita bisa taruh hidden object yang kita sembunyiin tadi. Misalnya, kita drag and drop aja. Bird-nya ke sini, dan eyeball-nya ke sini. Dan next, kalau pakai prefab ini, kita harus setting dulu. Di sini bakal muncul sebuah dialog panel. Kalau kita play sekarang, dia bakal ada error ya. Karena nggak tahu kenapa. Ini kita harus drag and drop dulu ke sini. Dan dialog panel itu artinya pas kita mulai gamenya bakal muncul sebuah karakter. Dia bakal ngomong sesuatu dulu, baru kita bisa play gamenya. Dan kita harus drag and drop ke sini, is play or start, karena pas kita memulai baru dia muncul. Kita taruh kontennya di sini. Language key-nya English, size 1. Character sprite berarti karakternya itu yang mana. Kita bisa taruh juga, kalau nggak salah di sini ada prefabnya di Christmas, di dialog 1, ya ada. Kita balik ke sini, drag and drop ke sini. Hello, I am a girl. Itulah misalnya. Berarti kalau kita play, harusnya udah berfungsi. Tapi misalnya saya mau tambah satu dialog lagi yang muncul kalau saya pencet bird-nya gitu. Oke, berarti ini udah kan. Misalnya, you found a bird. Gitulah. Karakternya bakal bilang kayak gitu. Dan di bird-nya kita bisa tambahin sebuah click event. Kalau dia diklik, berarti kita bisa drag and drop dialog panel ke sini. Dan kita buat dia play dialog. Kalau kita klik, mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu seharusnya bisa. Dia bakal ada kayak musik kencang gitu, jadi saya disable dulu. Background musiknya mute. Dan, oke, udah itu ya. Oh ya, dialog panelnya ini yang you found a bird dibuat display on start-nya disable. Biar yang pas on start-nya dia bakal yang hello I am a girl seharusnya. Ya, oke. Berarti kita bisa lihat di bawah ini ada list objek yang kita taruh di dalam label manager tadi. Di bagian sini, dia bakal muncul di sini. Dan kalau kita mencet, bakal muncul tooltips yang tadi kita setting. I am not next to the door, please don't kill me. Dan yang ini, please give the teddy an eye. Kita bisa lihat, I am not next to the door, jadi dari mana? Ya pasti di sebelah ini kan. Kalau kita pencet, bakal muncul sebuah background animation. Dan dialognya muncul, you found a bird. Jadi kita nggak bisa lihat background animation ya, karena cewek.
ya udah nggak apa. Jadi dia bakal muncul you found a bird. Abis itu yang mata ini ya kita harus drag ke sebelah matanya. Nah, kalau udah level completed, kita selesai. Kita bisa buat ke next level nih. Misalnya ini kan level 2 defaultnya, berarti dia bakal ke level 2 yang berdasarkan prefab ini yang udah disiapin seperti ini. Oke. Dan kalau untuk yang 3D aslinya sama aja, yang bedain tuh cuma main kameranya itu bisa pakai yang default, yang penting ditambahin script camera view 3D. Hasil kita harus tambahin game object atau empty object gitu yang namanya orbit, yang kita gunakan untuk attach ke bagian sini orbit target. Berarti pas kita play kameranya bakal kayak orbit dari area situ. Dan untuk yang lain-lainnya aslinya sama aja, nggak ada yang terlalu beda. Cuma kita nggak perlu taruh background sprite dan kita hanya perlu taruh target OBJ-nya ke level manager. Oke, saya lupa nih video review bukan video tutor. Jadi secara menyeluruh, aset ini sangat memenuhi satu-satu kriterianya, yaitu sebagai template untuk membuat sebuah game hidden object. Dan berdasarkan review di Unity Asset Store, developer mereka juga sangat membantu jika ada customer yang memerlukan sebuah bantuan gitu. Jadi bisa join Discord-nya di description. Tapi juga masih ada beberapa masalah. Jika misalnya gamenya diimport ke mobile, ada beberapa bug, misalnya kameranya nggak bisa di-pan kecuali harus zoom maksimum, ataupun backgroundnya bakal ke crop jika tidak pakai screen yang 16:9. Tapi selain itu aset ini lumayan bagus, sangat bagus sih aslinya untuk kriterianya. Dan dia harganya itu $45 atau sekitar 700.000, tapi ya udah nggak apalah, namanya ada aset Unity emang mahal semua sih. Oke, 5 bintang.